Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita mulai kawan-kawan peserta KMMI di tengah siang hari ini. Di weekend, alhamdulillah kita masih sempat untuk Zoom di angka 33 mahasiswa. Memang dari tiap pertemuan juga itu biasanya di 4-3 mahasiswa yang belum yang tidak ikut biasanya ya, 4-3 mahasiswa yang tidak ikut. Nah, ini ada 7 mahasiswa yang belum ikut, nanti bergabung menyusul. Nah, saya cek tadi malam itu untuk domain sekitar 50%, 82 orang itu dari 160. Itu sudah sampai tahap ketiga domainnya, sampai terpasang di hosting. Nggak tahu kalau siang ini yang sudah selesai ada berapa mahasiswa. Mungkin di angka 70% mahasiswa ya. Semalam 50, kemudian hari ini siang ini angka 70 sepertinya. Pada pertemuan ini bagi yang sudah sukses untuk memasang domain di hosting, ketika diakses via browser, alamat websitenya via Google Chrome, via Firefox. Nah, ketika diakses itu kosong ya awalnya ya. Seperti ini kosong karena belum diinstal apa-apa. Nah, sehingga hari ini kita akan mengisi website ini menggunakan template. Ya, kita isi website ini supaya ya ada websitenya. Nah, di mana cari templatenya? Di pertemuan kemarin mungkin Pak Ahmad Fajri sudah menyampaikan bagaimana cari template dan downloadnya, kemudian bagaimana mengeditnya. Ya. Nah, di pertemuan kali ini juga saya menyampaikan kembali untuk template itu bisa cari di freecss.com ataupun di colorlib.com. Templatenya cari yang cocok sesuai jenis usaha. Misalkan freecss.com ataupun colorlib yang saya share di grup barusan. Nah, cari template yang cocok dengan jenis usaha. Saya contohkan di sini adalah madu punya STKIP Muhammadiyah Kuningan. Madu mana madu? Jadi kita mesti punya kontennya, punya produknya. Maksudnya punya detail produk. Kalau misalkan seblak, mesti punya foto-fotonya, deskripsi, harga, dan lain sebagainya. Kalau pakaian, fashion, kemudian sepatu, itu juga mesti punya foto-fotonya, punya keunggulan, punya deskripsi, punya spek. Ya, nah, saya siapkan nih kontennya, konten madu dari mulai keunggulan, khasiat, manfaat, kemudian gambar-gambar produknya saya siapkan. Gitu. Ini sudah ada, sehingga saya cari template yang bertemakan makanan ataupun minuman. Saya cari misalkan di vcss.com, ada kolom pencarian, search. Nah, saya cari kata kuncinya food ataupun drink ya. Ini cuma ada satu
hasil. Nah, ini wine, enggak lah, jangan ini. Atau beverage ya. Itu minuman. Nah, enggak ada. Jadi, saya tidak menggunakan situs freecss.com untuk cari template. Kita close saja. Nah, kita gunakan color lib yang saya bagikan di grup. Di grup saya bagikan dua. Satu color lib untuk contohnya. Yang kedua adalah Google Drive. Itu hasil yang saya download. Jadi, di situs ini itu mesti berbayar sehingga saya beli, download, kemudian saya bagikan via Google Drive ke kawan-kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan di sini itu cuma untuk melihat contohnya saja. Kalau downloadnya itu di Google Drive tadi, download template-nya. Nah, di sini di Color Lab ini ada banyak template website dengan beragam kategori. Ini ada 1.500 template dipecah dengan sekian kategori ya. Nah, di sini ada kategori yang cocok untuk landing page. Itu ada food ataupun drink ya. Kemudian ada landing page. Nah, ini ada landing page. Ada juga one page landing page. Kemudian ada restoran yang cocok mungkin yang temanya makanan ataupun fashion, ada fashion juga atau event dan lain sebagainya ya. Nah, saya cari di one page coba ada nggak yang cocok. Ini jangan tanyakan ke saya mana yang cocok ya, itu tergantung jenis usahanya. Tergantung jenis usaha. Memang sulit juga mesti cari satu-satu yang cocok untuk unit usahanya. Nah, ini ada kopi ya. Ada kopi. Bisa dicoba yang temanya kopi. Nah, banyak sekali pilihannya. Jadi di kelas A, kelas B ya. Di kelas B, saya pilih yang food ataupun drink temanya. Nah, ini ada 30 jenis tema. Nah, saya pilih yang ini tadi. Check shop toko kue. Nah, karena saya sudah lisensi, saya bisa download ini langsung. Tapi kalau kawan-kawan tidak bisa download, harus via Google Drive downloadnya. Yang telah saya download, kemudian dibagikan via Google Drive. Downloadnya di sana ya, tinggal sesuaikan kategorinya dan namanya. Nah, misalkan dibuka nih Google Drive-nya. Ini kan kategorinya food ataupun drink, namanya cake shop. Nah, di sini ada food and drink ya di Google Drive itu. Kalau bisa download. Mana banyak. Nah, cake shop. Cake shop ini ada, tinggal di download ya. Di download yang kita pilih. Jadi kalau lihat contoh itu di Color Lib, kalau downloadnya di Google Drive. Kita download.
Nah, ini saya download. Nah, sampai sini itu kita telah mendownload template. Kita bisa buka langsung templatenya ya. Buka langsung. Jangan lupa diekstrak. Nanti ada file yang paling utama itu file index.html, file index. Nah, kita buka file indexnya. Nah, ini dia template dengan tema kue ya. Nanti kita modif menjadi madu. Nah, silakan download juga yang lainnya yang cocok-cocok. Jadi sampai sini kita sudah download template. Nah, template ini kita upload ke website. Kita upload ke hosting. Bisa kita edit terlebih dahulu di sini ya, di komputer. Lalu kita upload. Bisa juga nanti kita uploadnya langsung di website. Jadi bisa diedit dulu di sini di komputer atau kita upload lalu nanti langsung edit di website secara online gitu ya. Bebas mau diedit dulu di sini sampai jadi. Tapi nanti websitenya kosong terus tuh, nggak kelihatan. Atau kita upload dulu ke website, nanti diedit di website langsung. Nah, kita pilih upload saja langsung di website ya. Maka kita masuk ke hosting. Kita masuk ke hosting. Nah, ini kan website saya masih kosong. Saya alamatnya sofianfn.site. Kawan-kawan pasti punya domain masing-masing. Masuk ke hostingnya, ya, masuk ke hostingnya. Kemudian login menggunakan akun yang telah dibagikan. Nah, kalau kemarin kita menambahkan domain di hosting ini, di add-on domain. Kali ini kita akan mengedit atau mengupload template websitenya. Masuk ke file manager. Nah, di sini ada file manager. Ada file manager. Ya, masuk ke file manager. Nah, di sini banyak folder punya teman-teman sekelas. Ada BUMDes Duta Mana, ada BUMDes Kado Gede, ada Ketempling, ada Langgeng Jaya, ada Paskawindra, Sambal Maerot, ya, ada Sukapada, Tins Herbal, dan lain sebagainya. Nah, punya saya ya tentu yang Sofian FN ini. Nama domain saya, nama saya, bukan nama usaha. Nah, masih kosong. Kita upload template-nya ke sini ya. Upload template, pilih filenya yang telah kita download. File Cakeshop. Tadi saya download file ini. Nah, ada proses upload. Kemudian ini sudah selesai. Kita go back kembali. Nah, itu sudah ada filenya. Jangan lupa diekstrak. Diekstrak. Nah, sukses. Kemudian dikeluarkan. Ini kan filenya ada dalam folder ya. Kita keluarkan, buka foldernya. Di cut. Kalau di Windows kan di X, CTRL-X. Kalau di sini nggak bisa CTRL-X, adanya klik tombol move atau pindahkan gitu ya. Atau pindahkan. Nah, ini foldernya dihapus, kita pindahkan ke atas, nah, sehingga kosong. Jadi sudah dikeluarkan foldernya, isinya. Nah, kalau kita akses websitenya kembali, itu sudah tampil.
bekas kelas kelas B. Hapus dulu. Nah, ini template aslinya seperti ini ya, kawan-kawan. Sampai sini artinya website kita itu sudah online, sudah ada isinya. Jadi sudah bisa ada isinya. Kalau di handphone tampilannya akan seperti ini. Ini kalau di handphone akan lebih kecil. Silakan buka sofianfn.site. Ada muncul website kue. Nah, jadi step yang kedua sudah selesai. Step pertama cari template. Step keduanya upload template ke website supaya websitenya ada isinya. Lalu muncul step yang ketiga, yaitu mengedit websitenya. Apa yang diedit? Yang pertama, pernah saya sampaikan juga di pertemuan sebelum BTS, kita mengedit kontennya. Ya. Tentu ini temanya kue, saya ingin ubah jadi madu. Maka logonya, tulisannya, menunya, gambarnya, kontaknya, semuanya kita ganti dengan tema madu. Itu objeknya ya, HTML-nya kita ganti. Yang kedua adalah stylenya ataupun gaya desain. Nah, desain itu ke warna, kemudian jenis huruf. Nah, yang ketiga adalah JavaScript. Tapi kalau JavaScript itu jarang yang ada diganti. Jarang ada yang diganti. Sehingga kita fokus ke objeknya saja. Warna juga opsional. Kalau memang cocok, ngapain diganti gitu ya warnanya. Nah, makanya kita siapkan konten-kontennya, tulisan-tulisan tentang madu dan gambar-gambarnya. Bagaimana cara mengeditnya? Di file manager itu kan ada banyak file. Kita edit file yang namanya index.html. Kita edit kodenya. Bisa klik kanan, bisa klik tombol edit yang atas. Kita edit. Inilah kode-kode yang menyusun website kue tadi. Nah, enak ada warnanya. Ada petunjuk di sini. Yang warna hitam itu pasti adalah konten. Kita bisa mengubah yang warna hitam itu. Itu warna konten. Nah, kita ubah ya dari awal sampai akhir. Yang pertama kita ubah dulu judulnya. Nah, di sini judulnya cake template, kita ganti menjadi nama produk. Madumu ya, madumu kesehatan. Next. Nomor ini nomor kontak. Nomor kontaknya ini luar negeri ya, kita ganti dengan kontak saya yang Madumu ini. Kita ganti. Nah, kalau kita melakukan perubahan, jangan lupa disimpan. Save change, simpan perubahan. Lihat hasilnya. Nah, kontennya, tulisannya jadi Madumu, solusi kesehatan. Kontaknya ganti jadi kontak saya. Kemudian kita ingin ganti ini logo. Ini tuh gambar ya, bukan tulisan. Ini gambar ini. Kita bisa klik kanan, kemudian open image kalau mau lihat lokasi gambarnya. Nah, itu gambar. Ya, gambar. Namanya logo.png. Kalau gambar kan, kalau bukan JPG itu PNG atau GIF. Nah, kita cari kode yang
menyebutkan logo.png. Ini dari atas ke bawah sih, jadi kelihatan. Nah, ini logo.png nih. Logo.png. Maka kita upload logo penggantinya itu di folder aset, masuk ke image, masuk ke logo. Kita siapkan gambar penggantinya. Nah, di sini masuk ke folder aset, image, logo tadi ya, logo. Nah, ini logo PNG yang tadi. Kita upload logo penggantinya. Saya sudah menyiapkan logo, walaupun bentuknya cuma tulisan. Nah, sudah diupload. Nah, sorry. Saya ganti logo dulu. Saya upload lagi kembali. Pilih logo yang akan kita jadikan pengganti. Saya nama filenya brand.png. Nah, sudah diupload. Ada tuh file brand.png. Kemudian kita ganti tulisan logo ataupun kode logo itu menjadi brand.png. Kita samakan. Setelah itu save lagi. Cek. Nah, sudah ganti jadi Madumu. Ini logo yang tadi saya buat. Nanti logonya mesti bagus ya. Kemudian menunya saya nggak butuh menu ini, dihapus saja. Nah, ini bagian menu sama kan tulisannya. Sama. Kita hapus menunya. Kita cek kembali, menunya sudah hilang. Nah, kemudian saya ganti headline ini, tulisan headline ini. Kemudian ini juga order now, saya ganti. Tulisan ini juga, ini saya jadikan kelebihan kekurangan. Ini saya ganti. Nah, kita cari yang warna, lagi-lagi yang warna hitam. Ini dia, healthy made delicious cake. Ini tulisan yang headline yang di atas. Kita ganti. Bebasin. Ada tombol order now. Dan ketika klik pesan, saya ingin itu masuk ke WhatsApp. Maka WhatsApp itu bisa, jadi ketika kita klik tombol di website, nanti masuk WhatsApp kan suka ada. Nah, WhatsApp itu punya alamat. WhatsApp kita tuh punya alamat. Alamatnya seperti ini. http://wa.me, kemudian nomor kita. Ini mesti dalam format 628. Oke. Selanjutnya saya ingin ganti tulisan yang ini yang bawahnya menjadi kelebihan ataupun apalah gitu ya, manfaat dan lain sebagainya. Bebas saja kita edit. Madumu. Mengapa memilih Madumu?
Di sini saya siapkan kontennya. Siapkan kontennya, kalimat-kalimatnya. Copy saja. Ini sedang ngoding berarti ya. Jadi kawan-kawan meskipun bukan PTIK nanti bisa ngoding. Bisa ngoding. Nah, oke, kita simpan. Hasilnya akan berganti. Ya, headline-nya sudah ganti. Jadi bahasa Indonesia ya. Jadi saya ganti. Pesan juga ketika diklik ini akan masuk ke WhatsApp. Ini ada kenapa mesti rutin konsumsi madu. Nah, gambarnya kita ganti ya. Ini 2 gambar kita ganti. Jadi yang gambar ini kalau kita cek, klik kanan, open image in new tab. Nah, ada namanya gambar hero. Kenapa ini namanya hero? Gimana yang buat saja. Lokasinya di asset image hero. Nah, kita cari. Ini back saja. Masuk ke aset berarti sama image. Ada hero di sini. Nah, ini gambar hero 1 yang paling depan ini ya. Kita bisa upload gambar. Kalau tadi gambarnya itu gambar yang berbeda, nama gambarnya, kemudian kita sesuaikan nama gambarnya. Kalau ini kita mesti samakan nama gambarnya ya, kita samakan. Makanya kita hapus dulu gambar yang lamanya, tapi jangan lupa untuk mengingat nama gambarnya, nama filenya. Ini H1 hero 1. Ya udah kita copy saja. Kita copy namanya supaya sama nanti. Kita hapus gambar yang lamanya. Apakah ingin Anda hapus? Ya, hapus saja. Kita upload. Cari fotonya yang cocok. Nah, di sini ada banyak foto yang telah saya siapkan. Saya pilih gambar yang ini. Nah, namanya sama, nama gambarnya sama. H1 hero 1. Oke, selesai. Jadi kalau kita reload, ini akan ganti. Nah, ini belum terganti karena memang komputer itu punya yang namanya cache. Cache itu kemampuan untuk mengingat sesuatu. Jadi ketika diganti, ingatannya masih yang lama. Nah, kita mesti hapus dulu cache-nya. Terus diganti ya, tapi masih ingatnya yang lama. Hapus cache sehingga gambarnya itu sudah ganti. Loading. Nah, ya sudah ganti ya. Jadi gambar madu gitu. Jadi gambar madu. Yang bawahnya ini masih gambar kue. Nah, kita ganti lagi. Lihat nama gambarnya apa, tinggal klik kanan, open image in new tab. Nah, nama gambarnya itu adalah about 1.jpg. Ada di folder asset image gallery. Atau kalau cara papajari itu di inspect elemen. Setelah klik kanan, inspect. Nah, ya. Inspect elemen. Klik gambarnya. Atau saya nggak terlalu suka sih yang ini. Ya,
tinggal klik kanan saja gambarnya, open gambar, nanti akan tahu gambarnya yang mana. Nah, ternyata gambarnya itu ada di lupa lagi apa tadi. Asset image gallery about. Asset image gallery about. Asset image. Nah, ini galeri. Galeri. Gambarnya about 1.jpg. Kita upload gambar pengganti. Saya pilih yang mana, bebas saja. Saya pilih yang ini deh. Nah, sudah saya upload. Nama file itu keunggulan.png. File gambar yang tadi. Kemudian masuk ke kode, kita ganti nama filenya. Kode gambarnya kita ganti. Nah, ini yang tadinya about.jpg jadi kalau kita save, gambarnya akan ganti ya, begitu. Yang bawahnya juga sama. Ini ada 3 gambar, ada 4 gambar sebagai galeri gitu ya. Kita ganti juga, maka kita siapkan gambar-gambarnya. Ini lokasi gambarnya ada di, kita buka gambarnya, ada di Asset Image Gallery. Maka masuk ke Asset Image Gallery. Oh ya, ini masih di galeri. Nah, kita upload gambar yang akan dijadikan galeri. Nah, saya pilih, ada banyak gambar sini. Kita bisa pilih gambar berkali-kali ya. Bisa upload gambar berkali-kali. Nah, ini ada 2, ada 3, dan 6 sebetulnya. Sampai 6. Sudah, saya download. Go back lagi. Nah, kita ganti nih gambar ini. Ini gambar nih. IMG itu gambar. Ini item 1, item 2, item 3. Kita ganti saja. Tadi sesuaikan dengan nama-nama gambar yang kita upload. Ya, uploadnya tuh kayak tadi. Produk 1. Gambar yang kedua kita ganti namanya, sesuaikan dengan nama gambar yang kita upload. Sudah, kita simpan. Gambarnya ganti ya. Dari yang tadinya kue menjadi gambar-gambar yang kita pilih. Nah, di sini ada tulisan-tulisan sama harga. Karena ini bukan suatu jenis, ini kan menandakan jenis-jenis kue ya. Tapi kita ingin hapus tulisan harga dengan nama jenisnya ini. Nah, kita hapus saja di sini. Mana? Nah, ini harga kita hapus. Hapus. Simpan lagi. Setelah itu kita cek
Nah, sudah tidak ada harganya. Next ke bawah, di sini ada video. Nah, videonya saya nggak punya, jadi tidak kita edit ya. Atau kita bisa hapus videonya. Bawah lagi itu ada apa nih? Testimoni. Ada testimoni, ada tanda bintang. Siapa yang ngasih testimoninya? Bisa endorse ya dari artis atau dari tokoh. Nah, tulisannya food lover say. Jadi apa yang dibilang atau apa testimoni seorang pecinta makanan. Cari tulisan ini. Tidak, tinggal ke bawah sih. Nah, ini food lover say. Kita ganti dengan kalimat apa kata. Nah, ini testimoninya. Misalkan testimoninya dari kata geledek. Ganti itu kalimat-kalimatnya. Kalau artis kan endorse ya. Endorse-nya terkadang gitu-gitu aja. Misalkan ini loh jam tangan favorit aku gitu. Ini topi favorit aku. Padahal dia nggak pernah pakai. Kita kasih testimoni. Wajib coba. Misalnya 100% ya. Nah, testimoni yang kedua kita ganti namanya. Ini dari siapa ini? Jamil yang kemarin bebas 2 tahun di sel ya. Kita kalimatnya. Biasanya kalau produk kesehatan itu suka ada setelah saya ke klinik Tongpeng, setelah saya minum ini, maka gitu ya. Setelah saya konsumsi ini, ada lagi ini testimoni yang ketiga. Mas. Ini testimoninya misalkan setelah itu kita simpan kembali dan lihat hasilnya. Nah, sudah ganti ya. Sudah ganti. Ini gambarnya juga bisa diganti. Tokoh yang mentestimoninya dengan cara yang sama. Lanjut ke bawah. Ini sedikit lagi. Ada blog. Nah, saya nggak butuh blog ini karena kalau landing page itu biasanya cuma ada tampilan produk tanpa ada artikel. Kita hapus saja bagian blog. Biasanya di sini ada warna hijau yang menjadi pertanda itu area apa. Nah, di sini ada area blog. Kita hapus saja bagian artikel ini sampai ke blog area N. Jadi ujungnya di sini. Nah, lihat hasilnya. Ini online ya kawan-kawan. Jadi hasilnya juga terlihat online langsung. Nah, sudah hilang. Kemudian di sini ada follow us on Instagram. Nah, kita ganti IG-nya dengan IG Madu. Foto-fotonya juga diganti lagi. Ini kedua terakhir. Nah, mana yang Instagram? Oh ini, follow us on Instagram. Kita ganti
dengan Instagram Madumu. Kemudian foto-fotonya ini yang now filenya .jpg, .png ataupun img itu adalah menandakan foto ataupun gambar. Jadi kan saya sudah upload gambarnya banyak tuh untuk foto-foto produk. Tinggal diganti aja di sini sesuaikan nama fotonya. Simpan. Nah, sudah ganti ya fotonya, Instagramnya juga sudah ganti. Dan yang terakhir itu ini apa, lokasi. Ada lokasi di bawah, ada kontak, ada juga medsosnya bisa diganti, IG, Facebook, Twitternya. Di sini saya ingin ganti dengan ayat Al-Quran tentang khasiat madu. Menunya saya hapus. Tadi kan dihapus. Ternyata menunya ada di bawah juga. Saya hapus lagi menunya yang ada di bawah. Kemudian kalimat yang ini, bahasa asing nih, saya ganti dengan ayat suci. Ayat Al-Quran. Ambil dari tulisan-tulisan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, di sini ada lokasi, ganti. Kan kampus ya, lokasi kampus. Ini adalah kampus. Ada kontak, kontaknya kita ganti lagi. Emailnya baik, kita save. Jadi kalau kita reload kembali itu sudah ganti. Nah, kontaknya ganti, lokasinya ganti. Sini juga ada ayat suci Al-Quran, ada kutipan. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu sudah diganti menjadi madu yang tadinya kue. Nah, kita cek kembali. Inilah landing page ya kawan-kawan. Jadi semacam browser online. Sedangkan untuk pemesanannya itu bisa dikonekkan ke Shopee, ke Tokopedia gitu. Jadi ketika diklik salju itu masuknya ke Shopee atau Tokopedia. Tinggal kita copy link Shopee dan Tokopedianya. Kalau ini saya klik masuknya ke WhatsApp. Begitu. Nah, nanti untuk praktik itu, kan tadi Pak Atang juga nge-share, jadi tidak mesti selesai saat ini juga. Kawan-kawan kan sedang menyimak dan butuh laptop, butuh koneksi juga. Itu ditargetnya hari Kamis, sebelum pertemuan berikutnya. Jadi kan ada setelah saya itu materinya Pak Cecep, Pak Asep, sehingga tidak selesai hari ini gitu. Dan kalaupun nge-zoom hari ini cuma sebentar, cuma 1 jam. Kenapa? Karena yang lebih banyak memakan waktu itu ketika chattingan. Saat chattingan itu, saat kawan-kawan kontak saya, itu banyak. Tidak cuma 1-2 mahasiswa gitu. Sehingga yang lebih menyita waktu itu adalah saat di luar nge-zoom. Justru kalau nge-zoom itu, kita mengamati, oh ya seperti itu. Nanti akan ketika praktik, akan menemukan kendala, menemukan solusi, menemukan caranya saat betul-betul kawan-kawan mempraktikkan. Makanya banyak yang kontak juga gitu. Tetapi ada bagian-bagiannya. Kalau terkait domain itu silakan kontaknya karena saya yakin masih ada sekitar
25 sampai 30 mahasiswa yang belum yang belum sampai tahap akhir domainnya dari keseluruhan. Kemudian kalau domain ke Kang Tuya, kalau cara upload template ini, cara mengisi website ini, itu bisa ke saya. Kemudian cara mengedit kayak tadi, itu bisa ke saya juga atau ke Pak Ahmad Fajri. Nah, besok ada Pak Cecep. Besok minggu depan ada Pak Cecep dari Movindo, itu yang praktik mengganti desain ataupun style. Kalau yang tadi saya gantikan itu objek-objeknya. Nah, style itu akan diganti oleh atau dipraktikan oleh Pak Cecep. Kemudian kalau copywriting, jadi kalimat-kalimat yang bagus di iklan sih bagaimana gitu ya. Kalimat yang menggugah, yang clickbait, yang bombastis, itu sama Pak Asep Mahpudin. Pak Asep kan kemarin juga saat sebelum UTS materinya itu mengganti kalimat-kalimat produk supaya lebih energik gitu, supaya lebih menarik. Termasuk gambarnya itu, gambar logo, kemudian video itu garapannya Pak Asep Mahpudin, sesuai jadwal lah, sesuai jadwal. Jadi ada posnya masing-masing gitu. Nanti saya bagikan panduan cara uploadnya seperti apa di grup seperti kemarin lah. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, bisa via chatting, bisa open mic. Pak, punten, mau bertanya? Pak, Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak. Ya, ini siapa? Basit ya? Ya Pak, itu tadi nama template yang dipakai sama Bapak itu namanya apa ya Pak? Cake shop, toko kue di kategori food ataupun drink. Pak, makasih Pak. Ya, nanti saat praktik akan lebih banyak pertanyaan ya. WA saya itu jumlah chattingan, jumlah kontak yang chatting ke saya ini sih dari awal ya, dari awal punya WhatsApp 1.700. Gak pernah saya hapus itu. 1.700 kontak yang pernah kontak gitu. Bukan jumlah chat yang belum dibaca, bukan. Memang banyak yang kontak karena saat praktik itu lebih kena saat mencoba itu. Tapi kalau saat Zoom biasanya malu-malu juga karena gak juga gak fokus juga. Nah, ada pertanyaan juga dari Zikri Ramadan. Nah, apakah saat buka via handphone tampilannya akan sama? Tampilannya sama, hanya menyesuaikan lebar. Layaknya buka Ruangmu ataupun Xiaomi di laptop dengan di
handphone itu sama saja, tapi ada penyesuaian ukuran layar. Nah, ini kalau saya buka di handphone nih, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau dibuka di handphone, hasilnya seperti ini. Jadi responsif peristilahannya. Responsif menyesuaikan merespon dari ukuran layar handphone. Kalau pakai tablet ya beda lagi, maka akan lebih besar. Nah, kalau pakai tablet mungkin akan seperti ini ya. Nah, ini kalau pakai tablet. Kalau handphone makin kecil gitu ya. Itu contohnya kalau dibuka di handphone. Atau silakan diakses saja nih. Saya kan sudah jadi websitenya. Gampang ya buat website ya. Ini kelas A ya, kelas A. Nah, saya bagikan di grup. Contoh itu punya website punya saya yang madu ini jadi seperti ini. Gitu. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam website ataupun landing page sudah jadi. Dan ini nilainya jutaan kawan-kawan. Gitu. Tapi ilmunya ini saya bagikan gratis. Ada pertanyaan lagi? Pak izin bertanya Pak. Ya. Kan ini pas ngedit landing page-nya tuh, berarti harus login juga ke ini ya, harus apa? Tersambung ke itunya teh, apa sih hostingnya? Jadi tadi saya sampaikan ada 2 cara. Yang pertama, misalkan tidak di-upload dulu. Kita edit dulu di laptop misalkan ya. Nah, ini contoh saya mengedit langsung di laptop. Nah, saya contohkan mengedit langsung di laptop. Di sini ada, saya ekstraknya itu di C atau di D lah, di Windows Explorer. Saya buka nih. Nah, ini contoh yang belum diedit, yang masih original. Nah, kalau kita mau edit dulu di laptop, jadi tidak langsung diupload ke website, itu bisa. Tinggal sama prosesnya, hanya yang membedakan adalah di mana kita mengedit. Nah, ini saya mengedit menggunakan Notepad++, tinggal klik kanan, edit. Nah, sebentar. Kenapa mesti pakai Notepad++ mengeditnya? Karena kalau Notepad biasa, itu tidak ada warnanya dan tidak ada petunjuk. Kalau di sini kan ada warna, oh ini bagian objek yang warna hitam. Jadi kita bisa ganti-ganti, ada nomornya dan strukturnya juga rapi. Gitu. Ini sama saja seperti kita mengedit secara langsung tadi online. Nah, bandingkan kalau mengeditnya pakai Notepad. Kalau pakai Notepad biasa, nah ini seperti ini, monoton ya, nggak ada warna, membingungkan. Nah, kita download saja aplikasi Notepad++-nya. Ringan kok, cuma 10 mega kalau nggak salah. Searching saja di Google Notepad++. Nah, tinggal download di sini. Download Notepad++. Nanti akan seperti ini tampilannya. Jadi kita edit dulu di laptop secara offline tanpa koneksi internet. Tetapi ini nggak bisa diakses lewat domain. Jadi domain kita itu ketika diakses masih kosong. Nah, kalau mau editnya langsung di website, kita upload ke hosting. Jadi kita editnya langsung di hosting. Ini kan sudah masuk ke hosting nih. Ya. Editnya di file manager. Kalau kemarin kita add on domain, kalau untuk mengeditnya atau menguploadnya, kita edit di file manager. Jadi ketika dibuka, ini seperti Windows Explorer tapi online gitu. Jadi mesti terkoneksi ke hosting. Mesti lalui hosting mengeditnya kalau mau langsung di domain. Gitu. Supaya langsung kelihatan hasilnya juga. Tapi kalau di komputernya
editnya offline, tidak online, tidak langsung di domain. Memang praktis ya, tidak perlu koneksi internet, tetapi susah ngecek. Jadi kalau misalkan saya mau ngecek, sudah upload websitenya belum, jadi belum kelihatan. Gitu. Nah, walaupun minimalnya itu yang pertama upload dulu template-nya ke website itu, ke domain ya. Kita download template-nya, kita upload ke domain atau ke hosting, nanti bisa langsung diakses, mengetikkan alamat website di Chrome atau di Firefox. Ketika di Chrome diketik alamat websitenya, itu sudah muncul, oh seperti ini websitenya sudah jadi, walaupun belum diganti, nggak apa-apa. Gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Nanti kalau sudah upload website, diisi rubriknya di LMS, jadi bukan quiz, tapi pertanyaan ketercapaian. Misalkan saya sudah menyelesaikan ini, saya sudah menyelesaikan itu di LMS itu ada. Jawab saja kalau belum, kalau sudah, sudah. Nanti bisa diganti kok, misalkan hari ini kita jawabnya belum. Nanti besok sudah, ya tinggal diganti jawabannya menjadi sudah gitu. Di LMS itu bukan quiz, tapi lebih ke survei, sudah upload belum, sudah edit belum. Kalau sudah ya sudah, itu maksimal Kamis supaya sudahnya, Kamis malam lah. Nanti kan Jumatnya kita praktek yang lain gitu. Jadi jangan ketinggalan nih. Termasuk yang beli domain juga sebetulnya yang belum beli domain itu tertinggal hari ini karena hari ini belum bisa upload website. Tapi kalau teman-teman yang sudah selesai sampai tahap domain itu sudah bisa mengupload websitenya, download website dan mengupload websitenya. Ini juga masih ada chattingan 3-4 mahasiswa yang belum saya balas karena saya sedang nge-zoom juga, belum dibalas terkait domain itu. Jadi kalau gak tanya ke saya, ke Kang Tria ya, takutnya slow respon karena ya ini ngurusi ini juga pemateri juga. Tapi kalau Kang Tria fokus di sana di membantu mahasiswa. Termasuk yang upload template-template di Google Drive itu oleh Kang Tria, tinggal disedot saja. Ya, contohnya ada di colorlib.com. Untuk menyedotnya itu downloadnya di Google Drive yang saya bagikan. Nanti akan terus bertambah itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada request nih, misalkan kawan-kawan ingin template yang ini di Colorlib itu dapat template yang bagus, tetapi belum ada di Google Drive, bisa kontak Kang Tria supaya minta di-downloadkan. Karena itu nggak gratis, itu yang berbayar lah. Nah, kita keluar uang untuk beli template itu, nanti dibagikan ke mahasiswa. Banyak juga sih yang gratis, cuman kita ingin lebih yang bagus gitu, yang berbayar. Walaupun kita ngemodal, nanti dikasih ke mahasiswa gitu. Itu template-nya ribuan ya, 1.500 lebih template bisa dipakai oleh mahasiswa. Cari aja yang cocok gitu. Gak mesti gesa-gesa, cari aja yang cocok supaya ya ngeklik lah gitu, enak. Ya begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada nanti kita lanjutkan via WhatsApp. Karena saat praktik pasti banyak yang ngontak. Malahan lebih banyak tersita waktu di sana, di WhatsApp daripada di Zoom ini. Itu kan cuma 1 jam, 2 jam. Kalau WhatsApp itu sampai malam juga ada, ya nggak masalah sih. Tapi kalau slow respon, wajar saja gitu. Karena banyakkan juga. Cukup ya? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Di manage waktunya, besok Senin kita kuliah ya. Senin sampai Kamis kalau tidak salah kalau reguler. Nah, Jumat Sabtunya kita KMMI. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Jadi sama-sama jalan dan ini kalau praktik itu lebih itu sih lebih nyantai.
tidak seperti penugasan saat kuliah. Gitu. Ditutup. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.